Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Refli Sipan, NIM 67202076. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan algoritma sorting menggunakan metode quicksort. Ya baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana penerapan algoritma sorting menggunakan metode quicksort ini ke dalam codingan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi dari proses sorting menggunakan metode quicksort ini. Nah, apa sih sebenarnya quicksort? Metode quicksort itu, metode algoritma ini biasanya juga dikenal dengan istilah metode partisi atau partition exchange sort, yang mempunyai efektivitas tinggi, yang dalam artian ini merupakan metode tercepat di antara metode-metode sorting yang lainnya. Nah, metode quicksort ini membutuhkan space atau ruang yang lebih besar dari metode-metode sorting yang lainnya, seperti itu. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, di dalam metode quicksort ini kita mengenal yang namanya pivot sebagai media pembanding dan juga indeks simpan sebagai tempat untuk menampung angka atau data yang kita tukarkan. Sebentar. Nah, di sini kita bekerja terlebih dahulu pada semua partisi, pada semua data dari indeks 0 sampai indeks yang kelima. Kita pilih indeks 0 atau angka 3 sebagai pivot dan indeks 1 sebagai indeks simpan. Nah, selanjutnya kita cek apakah 8 yang berada di indeks 1 lebih kecil dari pivot. Ternyata tidak. Kita lanjut lagi pada indeks 2, apakah 3 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak juga. Kita lanjut lagi kepada indeks yang ketiga, apakah 9 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak juga. Selanjutnya indeks 4, kita cek apakah 2 lebih kecil dari 3? Ternyata benar. Maka kita tukarkan atau kita masukkan 2 ini ke dalam indeks simpan tadi yang ada di indeks 1, dan nilai indeks 1 yaitu 8 kita masukkan ke indeks 4. Nah, indeks simpan sekarang berada di indeks 2 di sini. Selanjutnya kita cek apakah 4 lebih kecil dari 3. Ternyata tidak, maka iterasi selesai. Selanjutnya kita tukar 3 atau pivot dengan indeks 2. Indeks 2. Nah, kita selanjutnya bekerja pada partisi 2 atau indeks 0. Nah, karena tinggal tersisa satu partisi ini, maka secara otomatis elemen di dalamnya itu sudah terurut. Selanjutnya kita bekerja pada partisi 3, 9, 8, 4 atau indeks 2, 3, 4, dan 5. Kita pilih indeks 2 atau 3 sebagai pivot dan indeks 3 sebagai indeks simpan. Kita cek apakah 9 lebih kecil dari pivot. Ternyata tidak, maka kita pindah ke yang berikutnya. Apakah 8 lebih kecil dari pivot? Ternyata tidak juga. Kita pindah ke yang berikutnya. Apakah 4 lebih kecil dari pivot? Ternyata tidak juga, maka iterasi selesai. Nah, selanjutnya kita bekerja pada partisi 9, 8, dan 4 atau indeks 3, 4, dan 5. Kita pilih indeks 3 atau 9 sebagai pivot dan indeks 4 atau 8 sebagai indeks simpan. Kita cek apakah 8 lebih kecil dari 9. Nah, ternyata benar, maka indeks 8 kita masukkan ke indeks simpan atau di indeks 4 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah 4 itu lebih kecil dari 9. Nah, ternyata benar. Nah, kita masukkan 4 ini ke indeks simpan yang sekarang, karena indeks simpan sekarang dari 4 itu berpindah ke indeks 5. Nah, di indeks 5 ini merupakan indeks simpan. 4 ini kita masukkan ke indeks simpan, yaitu indeks 5 itu sendiri. Selanjutnya
iterasi telah selesai. Nah, selanjutnya kita tukar pivot dengan indeks terakhir yang kita masukkan tadi, yaitu 4. Ada di indeks 5, jadi 9 masuk ke indeks 5 dan 4 masuk ke indeks 3. Selanjutnya kita bekerja pada partisi 4 dan 8 atau indeks 3 dan 4. Kita pilih 4 sebagai pivot dan 8 sebagai indeks simpan atau indeks 4 sebagai indeks simpan. Kita cek apakah 8 lebih kecil dari 4. Nah, ternyata tidak lebih kecil dari 4, maka iterasi selesai. Selanjutnya kita bekerja pada partisi yang 8 ini atau indeks 4. Nah, karena tinggal satu indeks atau tinggal satu partisi, maka elemen di dalamnya itu secara otomatis pasti sudah tersusun atau terurut. Maka indeks atau list telah terurut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma sorting menggunakan metode quicksort ini ke dalam codingan. Nah, di sini sudah ada codingan yang saya buat. Nah, di sini sudah ada data yang saya masukkan, itu datanya secara acak. Selanjutnya datanya itu berjumlah 20. Nah, di bagian sini itu merupakan bagian penginisialan. Di sini in A itu maksudnya adalah data yang akan kita urutkan nantinya. Selanjutnya in LO atau low itu merupakan indeks bawah, dan in HI atau high itu merupakan indeks bagian atas dari array yang akan kita urutkan nantinya. Nah, di sini in I sama dengan LO, jadi I itu sama dengan data atau indeks bawah, J sama dengan indeks atas, H. Selanjutnya in pivot sama dengan ARO, jadi pivot itu sama dengan data paling bawah, data dari atau indeks bawah. Selanjutnya di bagian sini ini merupakan bagian dari proses pembagian datanya. Itu terjadi di dalam sini menggunakan metode perulangan do while. Nah, di sini while A atau data ke I lebih kecil dari pivot I++, while A atau data ke J lebih besar dari pivot J min. Nah, di bagian sini ini merupakan bagian dari proses atau tempat proses pertukaran datanya. Jadi jika I lebih kecil dari atau sama dengan J, maka H sama dengan data ke I, data ke I sama dengan data ke J, dan data ke J sama dengan H, I++ J min. Atau while I lebih kecil atau sama dengan J. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian sini merupakan tempat atau bagian dari proses pengurutan datanya. Jadi jika LO atau indeks bawah lebih kecil dari J, maka akan seperti ini. Selanjutnya jika I lebih kecil dari indeks atas, maka akan seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di bagian sini. Nah, ini secara keseluruhan itu fungsinya untuk menampilkan data yang belum disorting dan data yang setelah disorting. Jadi di bagian sini itu untuk menampilkan data yang belum disorting, dan di bagian sini untuk menampilkan data yang telah disorting. Perbedaannya itu cuma di bagian sini, di bagian data setelah disorting. Itu ada quicksort data EO n sama dengan n-1. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Nah, kurang lebih seperti itu untuk susunan dari codingan kita, struktur codingan kita kali ini. Nah, ketika kita run itu hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi data sebelum disorting itu terlihat itu sama dengan data ini, masih acak, dan data setelah disorting itu seperti ini, mulai dari 7, 23, 23 seterusnya sampai dengan 7345. Nah, jadi itu datanya sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan saya mengenai penerapan algoritma sorting menggunakan metode quicksort. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.